Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ba'd. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Saking Allahnya maha pengasih, semuanya dikasih tanpa pilih kasih. Yang sholat dikasih, yang tidak sholat dikasih. Yang nyembah Allah dikasih, yang tidak nyembah Allah dikasih. Yang nutup aurat dikasih, yang tidak nutup aurat dikasih. Yang memperjualbelikan aurat tetap dikasih, karena Allah maha pengasih. Mudah-mudahan kita dikasih sekaligus disayang Allah. Apa yang Allah kasih membuat hati kita tenang, orang lain jadi senang, dan Allah makin sayang. Allah memberi tanpa diminta, pasti memberi bila diminta, dan jauh memberikan yang terbaik dari apa yang kita minta. Banyak yang Allah beri tanpa harus melalui proses kita meminta. Allah maha tahu apa yang akan kita minta sebelum kita meminta. Allah yang maha baik kembali menghibur kita di tempat yang terbaik bersama orang-orang yang baik di bulan yang terbaik, di waktu yang terbaik. Mudah-mudahan kita baik bukan karena tempatnya, bukan karena ajakannya, bukan karena bulannya. Karena jika baik karena tempatnya, ada banyak tempat yang gak baik. Jika baik karena ajakannya, ada boleh jadi banyak ajakan yang gak baik. Jika baik karena bulannya saja, bulan yang terbaik ini akan segera ganti. Orang baik di tempat baik lebih baik, di tempat buruk sekalipun dia tetap baik. Bahkan dia harus tetap baik pada saat dia sedang diperlakukan tidak baik. Itulah capeknya jadi orang baik, karena dia harus tetap baik dalam kondisi apapun. Pada saat kita berbuat baik, kita senang bahagia. Ada satu yang mesti disyukuri, bahwa kita dipilih Allah mampu melakukan kebaikan itu, dan ada orang yang mau menerima kebaikan itu. Orang baik kumpulnya di tempat yang baik bersama orang-orang baik. Orang-orang baik itu adalah ayah bunda abang kakak jemaah semuanya. Alhamdulillah. Ayah bunda abang kakak jemaah salat tarawih dan salat Aisyah yang berbahagia, yang baik hatinya, enggak ada yang aminnya. Yang baik hatinya, bahagia jiwanya, dan beruntung hidupnya dunia dan akhirat. Izin saya ingin cerita pengalaman hati saja. At the night, pada malam itu, berencana saya pulang dari masjid ini, kemudian mesen ojek online. Lalu pada saat saya sudah mendekat kepada yang punya ojek tersebut, dengan memasang wajah yang SKSD gitu, sok kenal, sok dekat, sok asik. Kemudian saya menyampaikan satu pertanyaan dengan wajah yang ceria versi saya. Kemudian si imam itu jawabnya datar, dalam tanda petik seperti culas. Tiba-tiba ke dalam hati saya langsung nyal gitu. Kok jadi sakit begini, jadi dongkol gitu. Tersedak seketika, tidak bisa ngomong. Dan sepanjang perjalanan diam saja, ngabetem wae alias cicing wae alias menembai. Kenapa? Karena hatinya dongkol, mangkel, gerundal gitu. Saya mikir, kenapa saya sakit ya? Bapak dan Ibu pasti tahu kenapa saya sakit. Karena saya ngarep apa? Dibalas dengan respon yang serupa. Karena berharap dia merespon dengan apa yang saya inginkan, lalu dia tidak melakukan itu, ujungnya sakit. Pelajarannya adalah jangan banyak keinginan. Biasanya kalau keinginan tidak tercapai, sakit. Dari yang sederhana aja, ngarep dia responnya sebagaimana yang diinginkan, tidak terjadi, sakit. Lalu ditahan sekian perjalanan, tarik nafas. Setelah tarik nafas, karena kalau ngomong pun pasti keburukan nih.
Kenapa? Karena hatinya sedang bermasalah. Kalau hatinya sedang bermasalah, semuanya jadi serba salah. Ngomong salah, mikir salah, berbuat salah. Tarik nafas, hati bergolak. Kita kan nggak bisa mengintervensi hati, betul nggak? Hei jantung, kalau butuh dalam versi fisiknya memang jantung. Hei jantung, diam, jangan bergolak gitu. Nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah nafas. Dan itu cukup menurunkan tensi emosi. Yang kedua, lalu saya mikir, kenapa dia bersikap seperti itu? Harusnya kan kita tuh sebagai kan pada umumnya kaidahnya adalah konsumen adalah raja. Harusnya konsumen itu diperlakukan baik gitulah gitu. Oh mungkin dia sedang bermasalah, mungkin dia sedang begini. Akhirnya dengan begitu, mikir begitu, kita lebih turun lagi tuh emosinya. Karena mencoba memahami. Yang ketiga, angkanya waktu itu di 22,500 rupiah. Kemudian ya di hati nanti akan dilebihin, digenapkan jadi 25.000. Mulai lagi tensinya agak turun. Setelah sampai di tempat, kemudian dikasihlah uang sekian. Uangnya nggak pas memang. Aduh Pak, mohon maaf nggak ada katanya. Kan kita tuh pengennya kamu sendiri yang nyari kembaliannya gitu. Pengennya kan gitu. Saya bilang, nggak usah, nggak apa-apa. Akhirnya jalan sendiri nyari warung. Belilah 2 makanan ya waktu itu, kopi sama roti. Kemudian lebihannya dikasihin ke beliau, genap 25.000. Kemudian sudah jalan 2 langkah, lalu terpikir masuk lagi ilham, kenapa nggak semuanya dikasih makanannya? Balik lagi, Mas, ini buat Mas semuanya. Dia bilang, berubah itu wajahnya. Oh ya Allah, makasih Pak, makasih. Bayangkan dari sini wajahnya ditekuk begitu. Setelah sampai di sana wajahnya mulai cerah, dan at the moment, pada saat yang sama hati saya plong. Sehingga pulang ke rumah, tidur tidak membawa sampah emosi akibat dengkel, mangkel, gerundel kepada si emang itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata SOP itu ada di surah Al-Imran 134 yang merupakan kriteria karakter hati orang-orang yang bertakwa. Dari wasari'u ujungnya uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa berinfak fis sarra' wad dharra, dalam keadaan lapang dan sempit. Kaidah umumnya begini. Banyak uang hati lapang, uang sedikit hati sempit. Setuju? Setuju, karena sudah setuju lah, sudah sekian dah. Bentar. Banyak uang hati lapang, uang sedikit hati sempit. Kaidah umumnya begitu. Boleh dibalik kalau begitu. Hati lapang, uang datang. Hati sempit, uang sedikit, rezeki seret. Uang datang, hati lapang, uang datang, jodoh datang. Hati sempit itu tidak mesti ada dan tidaknya uang, betul nggak? Karena lapang sempit itu tiap orang pasti mengalami, hanya beda angkanya saja, beda nolnya saja. Dan lapang sempit adalah permainan rasa. Boleh jadi uang yang sama bagi orang A misalkan bikin dia sempit, tapi orang yang B dia enggak, biasa aja. Nah, pada saat hati kita sedang sakit, itu juga sedang sempit. Karena sikap si emang itu, kalau hati kita lapang, nggak ngepek, betul nggak? Kalau kitanya terlalu bahagia, maka tidak akan mudah tersinggung atas sikap ucapan orang lain. Karena hati kitanya sedang sempit, gampang sakit. Kalau ada kecoa di kamar mandi, pasti belingsatan, betul nggak? Kenapa? Sempit. Coba kalau ada kecoa di tengah lapang, boto nopo, betul kan? Ya, orang masalah kan gitu. Kenapa? Lapang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wal kadhiminal ghaidha. Waktu itu tahan amarah. Ditahan. Karena biasanya kalau tidak ditahan, kalau sudah keluar gitu,
itu susah dikendalikan. Seperti apa? Panah yang keluar dari busurnya, kalau sudah terlepas susah kendalinya dan nggak bisa kembali. Kalaupun toh misalnya sekali kita marah, seperti nempelin paku ke dinding, marah tempel, lalu dimaafkan, diambil pakunya, walaupun sudah dimaafkan tetap ada bekasnya. Menahan itu memang berat. Bukan hanya rindu saja yang berat, menahan amarah juga berat. Yang lebih berat itu menahan rindu kepada yang belum halal. Itu lebih berat. Ada lagi yang lebih berat, yang paling pusing, yang aneh juga. Saya rindu kepada seseorang yang tidak tahu di mana dan tidak tahu siapa. Itu lebih aneh memang. Itu pasti lebih berat ya. Tidak tahu di mana dan tidak tahu siapa. Pokoknya OJP lah, orang jelas pisan ya. Ayah bunda saya sering mengilustrasikan dengan gini. Kalau tangan ini nggak ada bebannya, kalau dibeginiin 1 menit capek nggak? Berat nggak? Enggak. Tambah 1 jam, mulai itu agak lelah. Tambah 1 hari, tambah 1 minggu. Ini nggak ada bebannya, tapi karena lamanya jadi berat. Bagaimana kalau di sini nahan amarah, nahan emosi, nahan dengki, nahan dendam bertahun-tahun? Gimana itu beratnya? Alkisah ada seorang ustazah, saya nggak boleh sebut nama karena menjaga kode etik jurnalistik. Beliau salah satu tim asatidhah di Darut Tauhid Jakarta. Suatu ketika beliau dipermalukan oleh seseorang di depan umum. Sakitnya luar biasa, sakitnya terus. Biar dramatis ya. Suatu ketika beliau umroh di depan Ka'bah. Dia mengatakan, ya Allah, ini sudah berbelas tahun saya tidak mau tersiksa dengan perasaan benci ini. Dia mengamalkan kalimat yang ketiga, wal afina aninas. Dia maafkan, ya Allah, saya maafkan. Kata beliau, setelah itu didoakan memang gak mudah memangnya. Kalau belum memaafkan, mau mendoain gimana? Belum dimaafkan. Setelah dimaafkan itu tidak otomatis lancar mendoakan, memang masih butuh perjuangan. Setelah dimaafkan, kan ayat kalimat berikutnya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Dilanjutkan dengan perbuatan baik, ngedoain, ya Allah, berikan dia rezeki yang luas. Coba kalau belum ada kalimat maaf, enak aja didoain rezeki luas, gampang jodoh segala macam. Kenapa? Belum dimaafkan, belum selesai. Didoakan segala macam dengan berat hati gitu, karena bertahun-tahun rasa sakit ini dipendam gitu. Dan kata beliau, setelah itu tidak terlalu lama beliau seperti dihujani rezeki, dihujani karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya sudah lapang. Hati lapang, rezeki datang, jodoh datang. Hati sempit, rezeki mampet, jodoh minggat. Pada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna itu kalimat mudhari. Dalam bahasa Inggris present continuous tense, kurang lebih begitulah ya. Artinya sedang akan, berlangsung, continue. Jadi tidak hanya pada saat dia lapang saja, termasuk sedang sempit, baik sempitnya karena kurang duit ataupun sempitnya sedang emosi, nahan amarah. Dan itu terapinya untuk mencairkan suasana hati yang membeku, yang sempit itu dengan apa? Dengan berbagi. Kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, berinfak di kala lapang dan sempit. Tiap kita punya lapang dan sempit, hanya beda angka. Boleh jadi ada orang yang merasa lapang itu hanya punya duit 1 juta juga sudah lapang. Tapi ada orang yang baru merasa lapang kalau di rekeningnya ada 1 miliar. Kenapa? Karena yang harus dia bayar ratusan juta. Ada orang yang merasa sempit, di dompetnya ada 10 juta aja udah merasa sempit, karena yang harus dia bayar ratusan juta. Ada orang yang di dompetnya itu 10.000, dia melapang saja. Kenapa? Ya nggak terlalu banyak kewajibannya itu. Dalam berbagai kondisi hati yang lapang maupun sempit, kita tetap berbagi. Karena ini nggak boleh lama-lama ya.
Saya menyimpulkan dari berbagai referensi, paling tidak gitu, sebentar. Saya tiap pagi, kalau tidak datangnya males banget gitu ya, walaupun itu sering dikodok, push up dari mulai 5, sekarang sudah sampai ke 25. Dulu awal-awal 25 tuh ya Allah, 5 tuh gak kuat, berat. Kenapa? Belum terlatih. Sekarang sudah di titik 25, kadang 30. Fisik saja dilatih menguat. Begitupun hati dilatih sabar, dilatih tidak dengki, dilatih tidak benci, dilatih tidak dongkol, dilatih berbagi, empati, dan itu tidak otomatis, mesti dilatih. Latihannya nih, 1, sedekah subuh, karena itu ada doa Nabi, ada doa malaikat, si pagi dan si siang bertemu di subuh. Yang kedua, setiap masuk masjid, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau subuh lewat, jangan lewat, kalau subuh diusahakan. Yang kedua, kalau duhur lewat, asar, dan seterusnya. Kenapa? Ke toilet umum saja sekarang berapa? 2.000. Parkir sekarang nambah Ramadan 3.000. Buktinya tadi tuh, saya ngasih 5.000, kembali 2.000, berarti 3.000. Bayangin, di masjid bisa ibadah, dosa diampuni, doa diijabah, dosa diampuni, karpetnya tebal, wangi, ada AC. Selain AC-nya air conditioner, juga angin cendela. Masya Allah. Masa impaknya 2.000? Menurut saya sih kurang ajar ya. Itu kan kualitasnya sama dengan, mohon maaf, sama dengan yang ke toilet begitu. Yang ketiga, sedekah suka-suka, sedekah ke berbagai arah. Si Mang Ojol, si Mang apa, si Mbak, si Emas yang jualan sayur ke komplek kita, betul? Ya Allah, bapak dan ibu ayah, abang kakak semua, pernah gak nawar beli sesuatu di Plaza Indonesia atau Pondok Indah Mall? Pernah gak? Gak pernah. 1, sudah ada harganya memang. Yang kedua, harga diri. Ih, dasar orang kampung, di mall aja nawar gitu. Betul, dan kita merasa malu untuk nawar. Coba si Mang jualan sayur ke komplek kita, ya Allah, harga sayur misalkan 20.000, ditawar, Mas bisa gak 5.000? Astagfirullahaladzim, ini kira-kira Padahal si Mang itu jualan sayur bukan untuk beli Lamborghini, bukan untuk beli Lamborghini, bukan untuk beli Pajero, jajal di jero, bukan untuk beli Majero, Fortuner, beli apartemen, beli jet pribadi. Bukan. Untuk apa? Untuk makan dia sehari-hari, untuk makan anaknya, untuk biaya sekolah anaknya misalnya, dan seterusnya. Mereka yang di mall-mall itu ya beli apartemen, private jet dan sebagainya. Dan yang jualan itu orang Islam. Yang keempat, sedekah Jumat. Sedekah di luar Jumat pasti beda dengan hari Jumat, karena Sayyidul Ayyam, apalagi bulan suci Ramadan. Maka Jumat mestinya agak digedein lah gitu ya. Setuju? Ya, sebagian setuju. Yang terakhir, sedekah banyak. Kalau dari 1 sampai 4 itu banyak sedekah. Mudah-mudahan sebelum kita wafat, kita punya pengalaman sekali sedekah jeger gitu-gede. Setuju? Udah setuju aja lah, biar cepat beres ya. Wal kadhiminal gaidha, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kadhim itu penuh dan sesak, ditutup. Di sini bergejolak itu nafsunya, tapi ditutup rapat. Karena kalau sedikit keluar langsung jebol gitu, dan itu pasti masalah. Sebentar ya, kuis. Kalau kita melempar kalau kita melempar bola api, siapa yang panas duluan? Pelemparnya. Jadi orang yang melempar emosi, melempar kedengkian, melempar kedongkolan, melempar kedendaman, sebenarnya yang sedang tersiksa duluan adalah dirinya. Dan orang yang sudah iri, dengki, benci, dongkol, dendam, akan sampai pada kualitas manusia yang, mohon maaf, paling bodoh sealam dunia. Kenapa? Dia makan racun tiap hari, berharap orang lain yang mati. Kalau ada buah busuk, gak usah dilempar, gak usah dipakai galah, gak usah, dibiarin saja, nanti juga jatuh sendiri. Orang yang hatinya busuk gak usah diapa-apain, nanti juga mati sendiri, dan kita juga mati. Karena orang yang buruk hatinya itu sebenarnya orang yang baik yang sedang tersiksa dengan keburukannya. Buah mangga dibagi 4, semoga bermanfaat. Buah mangga dibagi 9, semoga bisa diamalkan. Buah mangga dibagi 30,
banyak yang gak kebagian. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.